Halo teman-teman Woman Benerasi, perkenalkan saya Rizka dari Kontrak Hukum. Hari ini saya ingin menjawab pertanyaan kalian mengenai perjanjian perkawinan. Yuk, kita langsung aja ke pertanyaannya. Apakah yang dimaksud dengan perjanjian perkawinan? Oke, jadi gini teman-teman. Perjanjian perkawinan adalah kontrak atau kesepakatan perkawinan yang dibuat oleh pasangan sebelum perkawinannya dilangsungkan. Setelah adanya keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69 Tahun 2015, perjanjian perkawinan tidak hanya berbentuk prenuptial agreement, tetapi juga berbentuk postnuptial agreement. Apa sih bedanya? Bedanya tuh gini. Kalau prenuptial agreement, itu kan dibuatnya sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan. Sedangkan kalau postnuptial agreement, perjanjian perkawinannya dibuat masih dalam ikatan perkawinan. Karena berbentuknya perjanjian, maka perjanjian perkawinan ini tunduk terhadap hukum perdata. Selain itu, perjanjian perkawinan yang dibuat juga harus disahkan oleh notaris atau pegawai pencatat perkawinan, dan juga harus dicatatkan di dalam buku nikah, sehingga perjanjian perkawinan yang dibuat sah secara hukum dan mengikat para pihak termasuk pihak ketiga. Sebenarnya sih di Indonesia ada ya yang membuatnya, yang menikah antara WNI dengan WNI, tetapi memang lebih banyak yang membuat perjanjian perkawinan itu yang menikah dengan warga negara asing. Apakah perjanjian kawin itu penting dan apa manfaatnya bagi pasangan? Saya akan jawab perjanjian perkawinan itu penting banget. Kenapa? Dengan kalian membuat perjanjian perkawinan, berarti kalian itu sudah siap untuk menghadapi worst case scenario yang mungkin akan terjadi di dalam perkawinan. Contohnya apa sih? Amit-amit ya, kalian bercerai, atau pasangan kalian mempunyai usaha dan itu bangkrut dan ada hutang. Jadi perjanjian perkawinan itu tuh yang akan mengamankan kalian. Pertanyaan selanjutnya, apa aja isi dari perjanjian perkawinan? Sebenarnya isi dari perjanjian perkawinan itu boleh apa aja sepanjang para pihak sepakat dan tidak bertentangan dengan hukum, undang-undang, agama, serta kepatutan atau kesusilaan. Biasanya ada 5 poin penting yang pasti ada di dalam perjanjian perkawinan. Yang pertama, harta bawaan atau harta pribadi milik suami atau istri yang sudah diperoleh sebelum perkawinan atau selama perkawinan. Yang kedua, utang-utang yang dimiliki oleh suami istri yang dibawa sebelum perkawinan atau selama perkawinan. Yang ketiga, hak asuh anak termasuk hak anak atas harta. Yang keempat, hak dan kewajiban suami istri. Yang kelima, larangan yang tidak boleh dilakukan oleh suami dan istri. Apa yang terjadi jika salah satu pihak ada yang melanggar pasal di dalam perjanjian perkawinan? Karena perjanjian perkawinan ini tunduk terhadap hukum perdata, maka apabila salah satu pihak ada yang melanggar pasal di dalam perjanjian perkawinan, maka pihak tersebut dapat digugat atas prestasi dan harus membayar ganti rugi. Jika menikah tanpa perjanjian perkawinan, apakah pemerintah punya aturan tersendiri dalam pembagian harta? Ya, pemerintah punya aturan sendiri dalam pembagian harta yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Harta benda yang diperoleh selama dalam perkawinan itu menjadi harta bersama. Bila perkawinan putus karena perceraian, maka pembagian hartanya itu sesuai dengan hukumnya masing-masing. Apa sih maksudnya hukumnya masing-masing? Hukumnya masing-masing tuh maksudnya ya hukum agama kalian, hukum adat kalian, atau hukum-hukum lainnya deh gitu. Terus harta bawaan kalian yang sudah kalian peroleh dari sebelum perkawinan atau kalian peroleh selama perkawinan tetapi dari warisan, dari hibah, dari hadiah, itu akan menjadi milik kalian. Jadi ketika kalian bercerai, harta-harta tersebut tidak akan dibagi kepada suami kalian. Tetapi itu bisa juga sih sebenarnya dibagi, asalkan ada kesepakatan lah antara para pihak gitu.